Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini saya akan menyampaikan tentang ketidakkekekalan hidup. Saudaraku, berbicara tentang ketidakkekekalan atau kefanaan, ada yang perlu direnungkan dalam setiap kita, bahwa kita secara jujur senang dan bersukacita apabila kita ada dalam kebersamaan, baik itu dengan keluarga, dengan anak cucu, suami, istri, orang tua. Kita bisa berkumpul, kita bersukacita, bisa bersendaguro, kita merasakan satu hal kebahagiaan tersendiri. Tetapi yang harus direnungkan, kebersamaan dan kebahagiaan kita itu sifatnya hanya sementara, bisa hanya beberapa puluh tahun saja. Suasana yang kita miliki hari ini sebuah kebahagiaan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita cintai. Suasana bahagia bersama dengan mereka suatu hari pasti akan berakhir, yaitu kematian akan memisahkan untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami ini, betapa kehidupan kita ini sangat sementara atau fana di dunia ini, tetapi kita masih memiliki pengharapan kehidupan yang tidak terpisahkan nanti di langit baru dan bumi baru. Oleh sebab itu, kehidupan hari ini yang kita jalani harus menjadi kesempatan bagaimana kita mempersiapkan, khususnya untuk keluarga kita, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah bersama dengan Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam kerajaan Bapa. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-16, "Aku bukan berasal dari dunia ini." Saat Tuhan Yesus bersabda seperti itu, hendaknya kita tidak merasa bahwa kita akan tinggal atau ingin tetap atau betah di dunia ini. Saya kira kita sama orang-orang yang pernah betah di dunia, atau kita sudah mengalami situasi yang seperti itu. Mungkin sebagian kita juga masih seperti itu, masih betah. Kita harus tidak merasa betah hidup di bumi ini, karena kita bukan dari dunia ini. Untuk bisa merenungkan, menghayati, dan benar-benar menerima hal ini, sehingga kebenaran ini mencengkeram jiwa kita yang harus memaksakan diri. Kita harus perintahkan seluruh saraf-saraf kita untuk menghayati bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Inilah yang membuat kita lebih bisa meninggalkan hal-hal yang tidak patut, lebih bisa hidup suci, lebih bisa mengampuni orang, menerima orang lain, tidak membalas dendam, dan bisa lebih kokoh, tabah menghadapi segala keadaan dan kesulitan hidup. Tetapi terutama kita bisa lebih benar-benar berkemas-kemas pulang ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti bangsa Israel, bangsa yang dituntun oleh Tuhan Yesus keluar dari Mesir ke Kanaan. Kita dituntun oleh Tuhan Yesus keluar dari Mesir dunia ini ke dalam langit baru atau bumi baru. Ini bukan hal yang mudah, karena kita punya alam berpikir yang sudah lama rusak. Tetapi oleh firman yang kita dengar dan ketegasan hati kita yang memerintahkan saraf-saraf kita untuk mengakui bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, kita bisa menghayatinya dan kita bisa benar-benar merenungkannya sampai kita tercengkerami oleh kebenaran bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Dunia kita makin sulit,
kalau kita benar-benar berfokus diri kepada hal-hal yang fana ini, tetapi kita harus memfokuskan dan kita harus berjuang untuk fokus kepada surga atau pulang ke surga. Dan ini pasti Tuhan akan menolong kita, akan melancarkan jalan hidup kita ini. Hal-hal yang mengganggu pertumbuhan iman kita akan disingkirkan. Hal-hal itu bukan saja kesulitan, melainkan juga kenyamanan. Tuhan membuat kenyamanan kita diambil sehingga kita tidak nyaman dan kita tidak merasa betah di dunia ini. Supaya dengan tidak nyaman, itulah kita akan memandang kepada Tuhan. Saudara, sebagian besar kita mengalami di mana kita ketika kita punya komitmen untuk berkemas-kemas pulang, Allah membuka jalan untuk benar-benar tidak ada hambatan. Yang menghambat bukan saja kesulitan, melainkan juga kekayaan, kenyamanan. Jadi kadang-kadang Tuhan membuat hidup kita jadi sulit. Itu bukan berarti karena Tuhan mau mempersulit kita, tetapi Tuhan tahu bahwa dengan kesulitan itu kita dibuatnya untuk lebih fokus ke langit baru dan bumi baru. Ini luar biasa. Jadi dengan kesulitan hidup itu kita dibawa Tuhan ke langit baru dan bumi baru. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita harus mengalami banyak kesulitan, dan melalui kesulitan itu justru kita menjadi atau mendapatkan jalan lebar untuk pulang ke surga. Saya mengalami bagaimana Tuhan menekan saya dengan banyak masalah, banyak kekecewaan, banyak kepedihan hati, tetapi itu yang membuat saya semakin melangkah mantap. Bapak Ibu, mengapa Tuhan tidak membuat semua masalah dan kesulitan kita selesai dengan mudah? Mengapa Tuhan mengizinkan kita punya persoalan ini, punya beban ini? Ternyata hanya supaya kita tidak betah. Sementara kita melakukan pekerjaan Tuhan di bumi, kita tidak boleh menjadikan pekerjaan itu, apakah itu pekerjaan gereja, apa itu non-gereja, sebagai kebahagiaan untuk mencapai kesenangan-kesenangan pribadi. Semua harus kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ini merupakan hal yang sulit sekali bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang beruang. Sulit karena biasanya dengan uang dan harta itu mereka bisa pergi kemana saja, bisa terbang tinggi semua semau mereka, dan mereka bisa mencapai apa yang mereka mau dapatkan di bumi ini dengan segala kemudahan dan kesenangannya. Tetapi kita pun punya sayap lain yang terbang ke arah yang berbeda, yaitu ke langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bulatkan tekad kita untuk mengenakan prinsip ini dalam kehidupan kita yang singkat ini di bumi. Bumi ini bukan rumah kita bukan berasal dari dunia ini. Kehidupan kita yang sesungguhnya ada di langit baru dan bumi yang baru. Untuk itu, mari kita paksakan diri kita untuk menghayati dan mengenakannya. Jangan sampai kita menunda hingga akhirnya kita akan terlambat dan kita akan mengalami penyesalan yang luar biasa pada waktu kita ada dalam tata pengadilan Tuhan Yesus. Akan terjadi suatu ketragisan di sana kalau kita belum atau tidak mau mempersiapkan diri kita hari ini. Selagi kita atau mumpung masih ada denyut nadi, detak jantung yang masih kita rasakan sampai hari ini, tidak ada kesempatan lain kecuali bertobat dan berubah. Bapak Ibu, untuk itu supaya kita bisa merenungkan, bisa menghayati dan benar-benar menerima bahwa kita bukan dari dunia ini, mari kita akan benahi diri kita dan kita harus merasa bahwa kita tidak betah di bumi ini, dan kita harus memaksakan diri untuk memindahkan hati kita kepada kekekalan atau
kepanaan ini, saudara. Kepanaan ini maksud saya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita menerima berkat Tuhan ini, supaya kita semua dibukakan, disingkapkan hati nurani kita. Dan mari kita andalkan Roh Kudus untuk menuntun kita, andalkan firman Tuhan untuk membuka jalan kita, dan dengan tekad kita, dengan komitmen kita untuk kita menjadi anggota keluarga Allah. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.